Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sintiawati dari kelas B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Indonesia yang selalu impor dari Amerika Serikat. Dan saya akan menjelaskan mengapa Indonesia selalu mengimpor kedelai dari Amerika Serikat dan apa dampaknya untuk perekonomian Indonesia. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, kita harus mengenal dulu kedelai itu untuk apa. Kedelai adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan berbagai macam olahan makanan di Indonesia. Salah satunya adalah tempe dan tahu. Melonjaknya harga kedelai pada awal tahun ini telah membuat produsen tempe dan tahu berteriak sampai sempat menghentikan produksinya beberapa waktu lalu karena melonjaknya harga kedelai. Nah, lalu mengapa Indonesia mengimpor kedelai dari Amerika? Berikut adalah alasannya. Yang pertama adalah karena Indonesia telah mengimpor kedelai sejak izin impor dikeluarkan setelah krisis keuangan pada tahun 1998 atau lebih dari 20 tahun yang lalu. Karena produksi dalam negeri hanya mampu menyediakan 300.000 ton, maka impor yang kebanyakan dari Amerika ini bisa memenuhi kebutuhan kedelai di Indonesia sampai 90%. Nah, yang kedua adalah karena luas lahan tanam kedelai terus berkurang akibat adanya alih fungsi lahan. Menurut data terbaru tahun 2018, adanya sekitar 860.000 hektar yang ditanami kedelai, sedangkan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dalam negeri setidaknya membutuhkan 2,5 juta hektar kedelai. Nah, berikut ada beberapa dampak akibat harga kedelai yang meningkat. Nah, ada beberapa yang terdampak. Salah satunya adalah yang pertama, proses produksi. Sudah jelas pasti proses produksi olahan kedelai akan terhambat karena adanya bahan baku yang sulit didapatkan dan harganya yang meningkat. Nah, yang kedua adalah proses penjualan juga sudah pasti terhambat. Penjualan olahan kedelai menurun karena bahan baku yang meningkat dan sulit didapatkan. Yang ketiga adalah kebutuhan. Kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pangan untuk protein nabati sudah pasti akan meningkat karena tempe dan tahu merupakan salah satu protein nabati. Nah, yang keempat adalah hasil olahan pun akan terdampak. Harga olahan kedelai menjadi lebih mahal atau bahkan olahannya pun bentuknya menjadi lebih kecil. Kenaikan harga kedelai, bahan baku utama tempe dan tahu ini terjadi karena mayoritas komoditas ini berasal dari impor dan mengikuti perkembangan harga dunia. Mereka yang itiba kepada Harga Rasul naik akan sekitar memperoleh 30% karunia yang dari sangat kisaran 6.000 per kilogram menjadi 8.000 sampai 9.000 per kilogram. Pemerintah telah mematok harga jual kedelai dari 8.500 per kilogram di tingkat petani. Namun, dengan biaya produksi 6.500 per kilogram membuat keuntungan petani cukup tipis dan petani tidak memperoleh keuntungan yang banyak. Nah, selanjutnya, sementara itu, menurut Kepala Riset Center for Indonesian Policy Studies atau disingkat menjadi CIPS, Felipa An Amanta mengatakan bahwa produksi kedelai lokal yang rendah juga dipengaruhi oleh iklim Indonesia. Kedelai adalah tanaman yang sebenarnya merupakan tanaman subtropis. Tanaman ini mendapatkan suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis sehingga pertumbuhan di daerah tropis yang hanya memiliki 2 musim seperti Indonesia menjadi tidak maksimal. Iklim adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas kedelai. Lalu apa langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini? Peningkatan produktivitas kedelai sangatlah penting karena Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah China. Baru-baru ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berencana untuk mengejar produksi kedelai lokal dalam waktu 200 hari atau 2 kali musim tanam. Menurut Prima Gandhi, peneliti dari Institut Pertanian Bogor, swasembada atau pemenuhan kebutuhan kedelai dari produsen lokal hanya akan terjadi jika permasalahan di atas mampu diselesaikan pemerintah. Swasembada kedelai bisa tercapai asalkan ada political will dari pemerintah untuk menambah luas lahan tanaman kedelai. Nah, menemukan varietas baru serta meregulasi tata niaga meliputi regulasi dan pengendalian impor karena selama ini bebas impor dan bahkan bebas bea masuk, ujar Prima. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus membantu perekonomian Indonesia dengan bisa menanam
tanaman lokal agar kita tidak mengimpor dari luar negeri. Maka dari itu, let's advance the Indonesian economy. Sekian pemaparan yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, boleh menghubungi kontak yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.